Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Para pemirsa channel Mirza Al-Baha dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari ketiga di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Di kali ini saya membahas tentang bagaimana kisah-kisah orang soleh tentang memakmurkan waktu di bulan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Pertama, terkait dengan Al-Quran ini perlu kita ini istiqomah dalam baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran adalah termasuk amalan yang paling mulia, ibadah yang paling mulia. Sebagai kata Nabi, afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Paling afdal utamanya ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Ya, maka dari itu kita istiqomahlah dalam baca Al-Quran. Karena dengan banyak kita baca Al-Quran itu menjadi bukti. Dikatakan lau taharat qulubuna mabanasba min tilawatul Quran. Kalau misalkan hati kita suci, ya kita gak bakalan kenyang untuk baca Al-Quran. Jadi tolak ukur kita ini, hati kita suci, bersih atau tidak, dengan kita perbanyak baca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, menandakan hati kita suci. Semakin sedikit kita baca Al-Quran, menandakan hati kita sedang kotor. Dari itu, kita lihat kisah orang-orang soleh di kota Tarim, Hadramaut Yaman. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kenapa dikatakan Jamalul Lail? Karena selalu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dikatakan bahwasanya beliau ini sampai-sampai apa? Ketika di siang hari, ya beliau ini apa? Khawatir baca Al-Quran apa? Khawatir saking beliau ini cinta dengan Al-Quran, ya. Ketika baca Al-Quran sampai-sampai apa? Lisannya ketika baca Al-Quran serasa seperti madu. Ya, makanya beliau ini membaca apa ibadahnya, baca Al-Quran di malam hari kebanyakannya. Karena khawatir apa? Khawatir merasa batal, meskipun secara zahir tidak. Tapi secara beliau saking benar-benar rindu dengan Al-Quran, sudah menyatu dengan Al-Quran, begitu cintanya, sehingga ketika baca aja seperti apa? Seperti ada rasa seperti madu. Makanya beliau lebih menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Ya, dikatakan sampai-sampai keluarganya itu ketika Ramadan itu menyiapkan daripada apa sebuah roti di dekat jendela masjidnya, itu dari awal sampai akhir itu tidak tersentuh oleh beliau, ya masih ada numpuk di situ. Ya. Lalu keluarga bertanya, wahai Habib, kenapa Anda tidak makan ini? Ya, bukannya Anda butuh sahur, butuh buka puasa? Enggak, saya nggak butuh itu, kata Habib. Saya apa? Dengan saya ini udah baca Al-Quran, saya sudah kenyang. Ya, saya ini rindu dan baca Al-Quran. Ketika saya lapar, rasa haus, saya baca Al-Quran. Nah, begitu kuatnya cinta seorang Habib ini kepada Al-Quran. Maka dari itu, kita di bulan Ramadan ini manfaatkanlah waktu kita untuk perbanyak baca Al-Quran semampu kita. Yang bisa 1 hataman, baca 1 hataman. Yang bisa 2 hataman, baca 2 hataman. Yang baca 3 hataman, baca 3 hataman. Yang penting kita ini ada di Ramadan bisa menghatamkan daripada baca Al-Quran. Kapan lagi? Karena bukan Ramadan terkadang kita jauh dari Al-Quran. Tapi ketika Ramadan mumpung momen yang begitu indah, ya kita ini diberi kemudahan sehingga kita semangat di dalam menghatamkan Al-Quran. Tapi yang perlu diingatkan, ketika baca Al-Quran kita perlu membaca dengan tenang, dengan tartil, dengan tidak terburu-buru, supaya makhraj daripada huruf-huruf Al-Qurannya tidak salah dan juga tidak salah makna dan salah arti. Maka dari itu, mari kita istiqomahkanlah untuk baca Al-Quran semampu kita. Mudah-mudahan, karena dikatakan apa? Orang yang baca Al-Quran, kata Nabi, ya'ti syafi'an yaumul qiyamah li sahibi. Kata Nabi, orang yang baca Al-Quran itu nanti apa? Al-Quran akan memberi syafaat kepada dia bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua jadi istiqomah Al-Quran, mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.